Berabad-abad lamanya, sosok Isa putra Maryam menjadi pusat perdebatan teologis yang tajam antara Yahudi Kristen dan Islam. Salah satu tuduhan paling keras yang muncul dalam sebagian literatur polemik Yahudi adalah klaim bahwa Isa adalah anak hasil zina. Tuduhan ini bukan hanya menyerang pribadi Maryam sebagai seorang perempuan yang dikenal suci dalam banyak tradisi, tetapi juga berusaha meruntuhkan klaim kenabian Isa sejak akarnya. Dalam konteks sejarah, tuduhan ini muncul bukan sebagai laporan netral, melainkan sebagai respons ideologis terhadap berkembangnya pengaruh pengikut Isa di kalangan Bani Israel dan kemudian di dunia Romawi. Karena itu, isu ini tidak dapat dilepaskan dari konflik keyakinan dan identitas yang sangat dalam. Dalam beberapa teks Yahudi pasca kehancuran Bait Suci Yerusalem, muncul kisah-kisah yang menggambarkan Isa secara merendahkan. Maryam digambarkan sebagai perempuan yang berbuat serong dengan seorang laki-laki asing, dan Isa dilukiskan sebagai anak yang lahir dari hubungan terlarang. Klaim ini digunakan untuk menolak Isa sebagai Mesias dan untuk mempertahankan doktrin bahwa garis kenabian dan kesucian keluarga merupakan syarat mutlak bagi seorang utusan Tuhan. Dengan menyerang nasab Isa, maka seluruh klaim kenabiannya dianggap gugur. Akan tetapi, para sejarawan Yahudi sendiri mengakui bahwa teks-teks tersebut bersifat polemis dan muncul dalam konteks konflik agama yang keras, sehingga tidak dapat dibaca sebagai sejarah objektif. Jawaban dari kalangan Kristen terhadap tuduhan ini sangat tegas dan konsisten. Bagi iman Kristen, kelahiran Isa dari Maryam yang perawan merupakan inti ajaran yang tidak bisa dipisahkan dari konsep campur tangan Tuhan dalam sejarah manusia. Injil-injil kanonik dengan jelas menggambarkan bahwa Maryam mengandung bukan melalui hubungan biologis dengan laki-laki, melainkan melalui kehendak Tuhan. Konsep ini dipahami sebagai mukjizat ilahi yang menegaskan bahwa Isa bukan manusia biasa. Dalam pandangan Kristen, justru tuduhan zina tersebut dianggap sebagai pengulangan dari fitnah yang sudah ada sejak masa hidup Isa dan merupakan bentuk penolakan keras terhadap cahaya kebenaran yang dibawanya. Kristen juga menekankan bahwa Maryam dipilih secara khusus karena kesalehan dan ketaatannya. Narasi kelahiran Isa dalam Injil Lukas dan Matius menampilkan Maryam sebagai sosok yang tunduk sepenuhnya pada perintah Tuhan meskipun harus menanggung risiko sosial yang sangat berat. Dalam masyarakat Yahudi kuno, seorang perempuan yang hamil tanpa suami sah akan menghadapi hukuman sosial, bahkan hukum yang berat. Fakta bahwa Maryam berani menerima takdir tersebut dipandang oleh Kristen sebagai bukti bahwa ia yakin sepenuhnya pada janji Tuhan. Karena itu, tuduhan zina dinilai bertentangan dengan seluruh struktur narasi Kristen yang menempatkan Maryam sebagai teladan iman dan kesucian. Islam kemudian datang dengan jawaban yang bukan hanya membela Maryam dan Isa, tetapi juga membersihkan keduanya secara total dari segala bentuk tuduhan tercela. Dalam Al-Quran, kisah Maryam disampaikan dengan sangat rinci dan penuh penghormatan. Maryam digambarkan sebagai perempuan yang disucikan, dipilih, dan dilebihkan atas perempuan lain di zamannya. Proses kehamilan Maryam dijelaskan sebagai peristiwa mukjizat murni yang terjadi tanpa sentuhan laki-laki. Ruh yang diutus oleh Tuhan meniupkan ke dalam rahimnya atas izin Tuhan semata. Dengan demikian, Islam menolak secara mutlak tuduhan zina dan menganggapnya sebagai kedustaan besar terhadap seorang perempuan suci. Para ilmuwan Muslim sejak masa awal Islam hingga masa klasik memberikan bantahan yang sangat keras dan sistematis terhadap klaim Yahudi tersebut. Mereka menegaskan bahwa tuduhan zina terhadap Maryam bukan hanya kejahatan moral, tetapi juga kesalahan logika dan sejarah. Jika Maryam dikenal luas sebagai perempuan saleh yang menjaga kehormatan dirinya, maka menuduhnya berzina tanpa bukti yang sah merupakan bentuk fitnah yang sangat tercela.
Dalam hukum Islam, menuduh perempuan suci berzina termasuk dosa besar yang memiliki konsekuensi hukum berat. Prinsip ini menunjukkan betapa seriusnya Islam menjaga kehormatan individu, terutama perempuan. Ulama-ulama Muslim juga menyoroti kontradiksi internal dalam tuduhan tersebut. Jika Isa dianggap anak zina, maka bagaimana mungkin ia tumbuh menjadi sosok yang dikenal dengan kebijaksanaan akhlak dan seruan kepada penyembahan Tuhan yang esa? Sejarah mencatat bahwa Isa dikenal sebagai pengajar moral yang mengajak kepada kasih sayang, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Tuhan. Karakter seperti ini sulit dijelaskan jika ia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh aib dan penolakan total, sebagaimana implikasi tuduhan tersebut. Bagi para ilmuwan Muslim ini, justru menjadi bukti tambahan bahwa Isa berada dalam penjagaan khusus Tuhan sejak lahir. Selain itu, Islam menghadirkan momen penting ketika Isa yang masih bayi berbicara untuk membela ibunya. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa ketika Maryam dituduh oleh kaumnya, Isa berkata bahwa dirinya adalah hamba Tuhan yang diberi kitab dan dijadikan nabi. Peristiwa ini berfungsi sebagai pembelaan ilahi langsung terhadap Maryam dan sebagai penegasan bahwa kelahiran Isa adalah kehendak Tuhan. Tidak ada figur lain dalam sejarah yang lahir dengan pembelaan langsung semacam ini sejak bayi. Bagi ulama Muslim, kisah ini menutup seluruh pintu fitnah terhadap Maryam secara final. Bantahan keras ilmuwan Muslim juga diarahkan pada motif di balik tuduhan tersebut. Mereka melihat bahwa tuduhan zina lebih bersifat reaksi emosional dan ideologis daripada hasil kajian sejarah. Ketika ajaran Isa menyebar dan menantang otoritas keagamaan lama, sebagian pihak memilih jalan penghinaan karakter sebagai alat delegitimasi. Strategi ini dikenal dalam banyak konflik agama sepanjang sejarah. Dengan demikian, tuduhan terhadap Maryam dipahami sebagai bagian dari pola penolakan terhadap kebenaran yang tidak sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Dalam pandangan Islam, Isa adalah nabi besar yang lahir melalui mukjizat tanpa ayah, dan Maryam adalah perempuan suci yang dijaga langsung oleh Tuhan. Islam tidak hanya menolak klaim zina, tetapi juga mengutuknya sebagai kedustaan yang melampaui batas. Sikap ini sekaligus menunjukkan posisi tengah Islam yang berbeda dari Yahudi dan Kristen. Islam menolak penghinaan Yahudi terhadap Isa dan Maryam, namun juga menolak pengangkatan Isa ke derajat ketuhanan sebagaimana diyakini dalam doktrin Kristen. Isa dalam Islam adalah manusia pilihan utusan Tuhan dan tanda kekuasaan Tuhan bagi seluruh alam. Dengan demikian, perdebatan mengenai tuduhan tersebut memperlihatkan bagaimana konflik teologis dapat melahirkan narasi yang sangat ekstrem. Jawaban Kristen berakar pada iman akan kelahiran perawan dan ketuhanan Isa, sementara bantahan ilmuwan Muslim berdiri di atas wahyu yang memuliakan Maryam dan menegaskan kenabian Isa tanpa unsur ketuhanan. Di antara semua pandangan tersebut, satu hal menjadi jelas, bahwa tuduhan zina terhadap Maryam tidak berdiri di atas bukti sejarah yang kuat, melainkan di atas polemik dan permusuhan ideologis. Dalam perspektif Islam dan juga dalam penghormatan Kristen terhadap Maryam, tuduhan itu bukan hanya salah, tetapi juga merupakan bentuk ketidakadilan besar terhadap salah satu perempuan paling mulia dalam sejarah manusia. Dampak dari tuduhan tersebut tidak berhenti pada ranah teologi semata, tetapi merembet ke persoalan etika dan kemanusiaan. Ketika sebuah komunitas agama menormalisasi penghinaan terhadap figur yang dihormati oleh agama lain, maka yang terjadi bukan sekadar perbedaan keyakinan, melainkan degradasi nilai moral. Para pemikir Muslim menekankan bahwa menjaga lisan dari tuduhan keji merupakan prinsip universal yang bahkan diakui oleh akal sehat sebelum wahyu. Oleh karena itu, mereka memandang polemik yang menjatuhkan martabat Maryam sebagai kegagalan moral yang serius, bukan sekadar kesalahan doktrinal.
Dalam literatur keislaman, Maryam tidak hanya dibela sebagai ibu seorang nabi, tetapi juga diangkat sebagai simbol kemurnian spiritual. Ia digambarkan sebagai pribadi yang hidup dalam pengabdian penuh, menjaga diri dari godaan dunia dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Gambaran ini bertolak belakang sepenuhnya dengan narasi yang menuduhnya melakukan pelanggaran moral. Para mufasir menjelaskan bahwa jika Tuhan memilih Maryam sebagai wadah lahirnya seorang nabi besar, maka mustahil ia memilih sosok yang tercela. Pilihan Tuhan selalu selaras dengan hikmah dan kesucian tujuan. Para teolog Muslim juga menyoroti sisi rasional dari kelahiran Isa tanpa ayah. Mereka mengaitkannya dengan penciptaan Adam yang tidak memiliki ayah maupun ibu. Jika penciptaan Adam dapat diterima sebagai kehendak mutlak Tuhan, maka kelahiran Isa tanpa ayah jauh lebih mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, bantahan Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga logis. Tuduhan zina kehilangan dasar ketika realitas mukjizat di tem Tuhan tidak dibatasi oleh hukum biologis yang berlaku bagi manusia. Di sisi lain, sebagian sarjana Kristen modern juga mengakui bahwa narasi penghinaan terhadap Maryam dalam teks polemik Yahudi lebih mencerminkan konflik sosial daripada fakta sejarah. Mereka melihat bahwa serangan terhadap figur ibu sering digunakan untuk meruntuhkan legitimasi tokoh yang lebih besar. Dalam konteks ini, Isa menjadi sasaran utama dan Maryam dijadikan pintu masuk serangan. Pengakuan semacam ini memperkuat argumen bahwa tuduhan tersebut lahir dari ketegangan antar kelompok, bukan dari bukti yang dapat diverifikasi. Islam kemudian menawarkan pendekatan yang lebih menenangkan dengan mengajak kepada dialog yang berlandaskan keadilan. Al-Quran memerintahkan umatnya untuk berdiskusi dengan cara yang paling baik dan melarang penghinaan terhadap simbol agama lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap Isa dan Maryam tidak dilakukan dengan mencela balik, melainkan dengan menyampaikan kebenaran secara tegas namun bermartabat. Para ulama menegaskan bahwa membantah kebatilan tidak memerlukan bahasa kotor karena kebenaran memiliki kekuatan intrinsik. Dalam sejarah peradaban Islam, kisah Maryam sering dijadikan rujukan dalam pembahasan tentang kehormatan perempuan. Ia menjadi bukti bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh status sosial atau hubungan keluarga, tetapi oleh ketakwaan dan keikhlasan. Oleh karena itu, tuduhan zina terhadap Maryam dipandang bukan hanya menyerang individu tertentu, tetapi juga merusak konsep kesucian yang dijunjung tinggi oleh agama. Para cendekiawan Muslim menilai bahwa menerima tuduhan tersebut sama saja dengan meruntuhkan fondasi etika yang melindungi masyarakat dari fitnah dan kebiadaban verbal. Perdebatan panjang tentang Isa dan Maryam akhirnya menunjukkan satu pola yang berulang dalam sejarah manusia. Ketika pesan ilahi mengancam struktur lama, maka sebagian orang memilih penolakan dengan cara merendahkan pembawanya. Cara ini mungkin efektif dalam jangka pendek, namun tidak pernah bertahan lama. Tokoh yang benar justru semakin kuat namanya seiring berjalannya waktu, sementara tuduhan yang tidak berdasar perlahan kehilangan pengaruh. Maryam dan Isa tetap dikenang sebagai simbol kesalehan dan keteguhan iman oleh miliaran manusia hingga hari ini. Dengan melihat keseluruhan wacana ini, jelas bahwa tuduhan keji tersebut tidak mampu menggoyahkan posisi Isa dan ibunya dalam sejarah spiritual umat manusia. Jawaban Kristen mempertahankan keyakinan akan mukjizat kelahiran Isa, sedangkan bantahan ilmuwan Muslim membersihkan nama Maryam dengan hujah wahyu dan akal. Keduanya sepakat dalam satu hal, bahwa penghinaan terhadap Maryam adalah ketidakadilan. Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan teologi tidak seharusnya melahirkan kebencian personal. Justru dari kisah ini, manusia diajak belajar bahwa kebenaran tidak memerlukan fitnah untuk bertahan, dan kesucian sejati akan selalu menemukan pembelanya sepanjang zaman. Lebih jauh lagi, para pemikir Muslim
menempatkan persoalan ini dalam kerangka keadilan ilahi. Mereka menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Adil tidak mungkin membiarkan kehormatan seorang hamba pilihan tercemar tanpa pembelaan. Karena itu, kisah Maryam dalam Wahyu dipaparkan dengan detail yang tidak ditemukan pada kisah perempuan lain. Penjelasan panjang tentang kesalehannya, pengasingannya dari hiruk-pikuk dunia, serta penjagaan Tuhan atas dirinya berfungsi sebagai penutup bagi segala prasangka. Narasi ini bukan sekadar cerita sejarah, tetapi deklarasi moral bahwa fitnah terhadap orang suci merupakan bentuk kezaliman yang akan selalu dibantah oleh kebenaran. Dalam kajian perbandingan agama, sebagian sarjana Muslim juga menyoroti perbedaan cara tiga tradisi besar memandang dosa dan kesucian. Tuduhan zina terhadap Maryam lahir dari cara pandang yang sangat menekankan garis keturunan biologis sebagai tolok ukur kemuliaan. Islam memutus logika sempit ini dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Tuhan ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh nasab. Dengan sudut pandang ini, maka serangan terhadap latar kelahiran Isa menjadi tidak relevan karena nilai seorang nabi tidak diukur dari faktor biologis, melainkan dari misi dan akhlaknya. Kisah ini juga berdampak pada cara umat Islam memandang Isa dalam relasi dengan nabi-nabi lain. Isa tidak diposisikan sebagai figur kontroversial, melainkan sebagai bagian dari rangkaian panjang utusan Tuhan yang membawa pesan tauhid. Tuduhan keji yang diarahkan kepadanya justru dipandang sebagai ujian bagi manusia untuk membedakan antara prasangka dan kebenaran. Para ulama mengingatkan bahwa sejarah para nabi penuh dengan fitnah serupa, mulai dari Nuh yang dituduh sesat hingga Musa yang difitnah membawa sihir. Pola ini menunjukkan bahwa fitnah sering menyertai kebenaran. Dalam diskursus modern, sebagian cendekiawan Muslim menilai bahwa menghidupkan kembali tuduhan lama semacam ini hanya memperpanjang luka antar umat beragama. Mereka mengajak untuk membaca sejarah dengan kacamata kritis dan empatik, bukan dengan semangat permusuhan. Mengungkit penghinaan terhadap figur suci tidak akan memperkuat iman siapapun, justru akan memperlebar jurang kebencian. Dari sudut pandang ini, pembelaan terhadap Maryam dan Isa tidak hanya bernilai teologis, tetapi juga kemanusiaan. Islam melalui ajarannya berusaha mengembalikan fokus pembahasan kepada pesan utama yang dibawa Isa, yaitu mengajak manusia kembali kepada Tuhan, memperbaiki akhlak, dan menegakkan keadilan. Tuduhan zina dianggap sebagai pengalihan isu yang menjauhkan manusia dari inti ajaran tersebut. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa sibuk dengan fitnah masa lalu tanpa dasar hanya akan menumpulkan nurani dan mengaburkan tujuan agama itu sendiri. Pada akhirnya, perdebatan tentang kelahiran Isa memperlihatkan perbedaan mendasar dalam memahami campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Bagi Islam, mukjizat bukanlah hal mustahil, melainkan tanda kekuasaan Tuhan yang melampaui hukum alam. Ketika mukjizat ditolak, maka lahirlah spekulasi yang merendahkan. Dari sinilah tuduhan terhadap Maryam menemukan momentumnya. Seiring waktu argumen berbasis wahyu dan akal tetap bertahan sementara tuduhan tanpa dasar terus kehilangan pijakan. Melalui semua uraian ini dapat dipahami bahwa persoalan tersebut bukan sekadar konflik narasi, melainkan cermin sikap manusia terhadap kebenaran. Apakah kebenaran diterima meskipun menantang tradisi lama, atau justru ditolak dengan jalan fitnah? Dalam pandangan Islam, pilihan kedua selalu berujung pada kehinaan moral. Maryam tetap dikenang sebagai perempuan suci Isa, tetap dimuliakan sebagai nabi besar, dan tuduhan keji terhadap keduanya menjadi pelajaran sejarah tentang bahaya kebencian yang dibungkus dalih agama. Jika ditarik ke ranah sosial lebih luas, polemik ini memperlihatkan bagaimana sebuah komunitas bisa terjebak pada pembelaan identitas dengan mengorbankan nilai kebenaran. Tuduhan terhadap Maryam tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan
dalam suasana ketakutan akan runtuhnya otoritas lama. Ketika ajaran Isa mulai menarik pengikut dan mengguncang tatanan religius yang mapan, sebagian pihak merasa perlu menciptakan narasi tandingan yang bersifat menjatuhkan. Cara ini mungkin memberi kepuasan emosional sesaat, namun meninggalkan warisan kebencian yang panjang. Para cendekiawan Muslim menilai bahwa salah satu kerusakan terbesar dari tuduhan semacam ini adalah normalisasi fitnah atas nama keyakinan. Ketika penghinaan dibenarkan karena perbedaan iman, maka batas etika menjadi kabur. Islam justru datang dengan prinsip kehati-hatian yang ketat dalam menilai kehormatan seseorang. Setiap tuduhan harus didasarkan pada bukti yang jelas dan saksi yang sah. Tanpa itu, semua ucapan berubah menjadi dosa besar. Dengan standar ini, maka klaim zina terhadap Maryam runtuh sebelum sempat berdiri. Lebih jauh, Islam menampilkan Maryam sebagai sosok yang tidak hanya pasif menerima takdir, tetapi aktif menjaga kesalehan dirinya. Ia digambarkan tekun beribadah, berpuasa, dari bicara ketika diperintahkan, dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Gambaran ini memberikan dimensi psikologis yang kuat bahwa kehamilan luar biasa tersebut bukan hasil kelalaian, melainkan amanah yang berat. Beban sosial rasa takut dan kesendirian yang dialami Maryam justru menunjukkan kedalaman imannya, bukan keburukan moral. Dalam kerangka pendidikan umat, kisah ini sering dijadikan pelajaran tentang cara menghadapi fitnah. Maryam tidak membalas tuduhan dengan kemarahan atau makian, melainkan dengan tawakal. Pembelaannya datang dari Tuhan pada waktu yang paling menentukan. Para ulama melihat ini sebagai pesan abadi bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan pembelaan verbal yang agresif. Kesabaran dan keteguhan seringkali menjadi senjata yang lebih ampuh. Sementara itu, Isa sendiri dalam tradisi Islam dipandang sebagai figur yang sejak awal hidupnya dihadapkan pada penolakan. Tuduhan terhadap ibunya menjadi ujian pertama yang mengiringi langkah kenabiannya. Namun, justru dari kondisi itulah pesan kerendahan hati dan kasih sayang yang dibawanya menjadi semakin bermakna. Ia tidak datang dengan pedang atau kekuasaan, melainkan dengan seruan moral. Ini menunjukkan bahwa latar penuh fitnah tidak menghalangi seseorang untuk menjadi pembawa cahaya. Dalam diskusi lintas iman kontemporer, sebagian pemikir Muslim mengajak untuk menempatkan kisah ini sebagai titik temu etika. Baik Kristen maupun Islam sama-sama memuliakan Maryam dan menolak tuduhan keji terhadapnya. Kesamaan ini seharusnya menjadi dasar dialog yang lebih sehat daripada mengulang narasi polemik lama. Dengan pendekatan ini, perbedaan teologi tidak harus berujung pada permusuhan personal. Pada akhirnya, tuduhan terhadap Maryam dan Isa menjadi cermin bagaimana sejarah mencatat konflik batin manusia antara menerima kebenaran atau mempertahankan ego kolektif. Waktu telah membuktikan bahwa penghormatan terhadap Maryam justru semakin luas, sementara tuduhan zina semakin dipandang sebagai warisan polemik yang rapuh. Dalam pandangan Islam, kebenaran memiliki daya hidupnya sendiri dan akan terus bertahan meskipun dilawan dengan berbagai cara. Kisah ini pun ditutup bukan dengan kemenangan fitnah, melainkan dengan kemuliaan dua sosok yang namanya terus disebut dengan hormat oleh umat beriman hingga hari ini.